Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film dimulai pada suatu pagi. Mike Kendall, seorang mantan detektif yang dipecat gara-gara pecandu alkohol. Hari-harinya dia habiskan untuk melamar kerja. Berbagai bidang dia coba, di setiap minggunya dia selalu keluar, masuk lagi di beda perusahaan. Tunjangan selama mencari kerja, dia habiskan untuk minum-minum di bar sampai membuat gaduh dan diusir oleh security. Let me have another beer, I'll sober up a little bit. Yeah, try it, Mike. Setelah diusir dari bar, Mike pergi. Dia mampir dulu ke minimarket buat beli minuman kaleng untuk menemani dia saat berkendara. Selama di perjalanan, dalam keadaan sedikit mabuk, Mike mengingat masa lalu ketika masih bertugas menjadi seorang polisi. Saat itu, Mike berpatroli dengan rekan kerjanya Bill. Mike sering dikasih tahu untuk kontrol kebiasaan minumnya oleh Bill. Tapi Mike batu keras kepala. Pada saat mereka patroli, kebetulan melihat mobil yang mencurigakan. Bill memberhentikan mobil itu dan menyuruh Mike untuk tetap berada di dalam. Namun, pada saat Bill sendiri memeriksa, Officer down, code 3. I repeat, officer down. kita kembali ke Mike saat ini. Dia sudah tergeletak di tengah padang rumput. Perjalanan yang semeraut membuat Mike kehilangan kendali dan berakhir tidur di tempat sembarang. Mike pergi dari tempat dia tidur. Saat di tengah perjalanan, dia melihat perempuan yang tergeletak penuh darah. Keadaannya masih segar, tampak terlihat tanda seperti tato mungkin ya di tangannya. Mike mengecek denyut nadi di leher, ternyata masih bergerak. Mike langsung membawanya mengantarkan ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, Mike menunggu di lobi. Dua orang detektif menghampiri Mike, Scott dan Pete. Mike sengaja menunggu kedatangan mereka karena dia mengerti bagaimana proses hukum berjalan. Scott ramah pada Mike tapi tidak dengan Pete. Dia malah memberikan pertanyaan yang menyerang kepada Mike, seperti bertanya SIM dan bahkan menuduh Mike menabrak si wanita karena Mike menyetir dalam keadaan mabuk. Tuduhan Pete justru menghalangi proses yang dilakukan Scott. Jadinya Pete dipisahkan oleh Scott. Bukan tanpa alasan Mike dibenci, semua itu akibat peristiwa kematian Bill. Alright, let's talk about this girl you found. I need you to start from the beginning. Don't leave one damn thing out. Malamnya ketika Mike makan malam bersama dengan Teddy di rumah singgah, mereka ngobrol soal kejadian yang baru saja menimpa Mike. Mike bilang dia mengikuti proses hukum kooperatif pada polisi, tapi Teddy tidak suka hal yang berhubungan dengan polisi. Baginya, Mike akan mendapatkan masalah ke depannya. Besoknya di pagi hari, Mike mulai merubah gaya hidupnya, tak lagi memilih minuman kaleng, ingin hidup sehat minum jus. Mike menuju tempat cuci mobil, membayar ekstra jasa cuci mobil karena bekas darah yang menempel pada mobilnya. Setelah selesai, petugas yang mencuci menemukan sebuah HP peninggalan perempuan kemarin. Lalu Mike pergi, dia menelpon rumah sakit sambil menyetir untuk menjenguk wanita yang dia bawa kemarin, sekalian mengembalikan barang miliknya. Namun ternyata dia telah meninggal dunia. Sorry, I guess no one told you last night she passed away. Was her body identified? I'm sorry, I can't tell you that. You'd have to contact the police. Mike gak jadi ke rumah sakit, dia pergi ke bar. Sambil mengecek HP milik korban kemarin, Mike melihat foto korban sedang bersama dua temannya. Kebetulan di bar ini ada mantan pacarnya Mike, yaitu Tina. Mike memaksa Tina untuk ngobrol dulu, mengajak Tina untuk pulang bersamanya. Tapi Tina menolak karena Tina baru saja tunangan dengan Greg, pemilik bar. Semakin hancur hidup Mike. Dipecat dari kepolisian, umur sudah tidak muda, penghasilan sudah tidak ada. Saat dia tidur di dalam mobilnya, panggilan telepon dari private number muncul pada HP korban. Mike mengangkat telepon. Seorang laki-laki menyebut nama Christy yang sedang mencarinya. Kita sekarang mengetahui nama korban adalah Christy. Mike menjawabnya, tapi dia tidak memberitahu keadaan Christy saat ini. Pria yang menelpon ini memanggil Christy dengan sebutan jalang atau pelacur dan menyuruh Mike untuk segera memberitahu Christy agar menemuinya sekarang juga. Dan ia juga mengancam Mike agar segera memberitahu Christy. Mike yang gak takut, dia nantangin balik. Setelah itu panggilan telepon pun ditutup. Lalu Mike datang ke rumah Teddy bercerita.
istrinya Teddy yaitu Kelly menyarankan Mike untuk memberikan HP itu kepada polisi. Mike masih dalam ambisi, dia merasa dirinya adalah polisi. Kelly memberikan ujangan yang cukup serius kepada Mike. Kini usia Mike sudah mencapai 45 tahun, sudah berbulan-bulan tanpa pekerjaan. Kelly menyuruh Mike untuk memikirkan hidupnya daripada terus hidup seperti ini. Kelly dan Teddy adalah saudara Mike, makanya mereka bisa bicara seperti ini kepada Mike. Namun Mike keras kepala, tidak menganggap ucapan Kelly serius. Besoknya, Mike menemui Scott memberikan HP dan meminta detail identitas Christy. Dia memiliki nama Christy Neville. Keluarganya sudah diberitahu soal kematian Christy. Mike meminta lebih, ingin dilibatkan dalam kasus ini. Bahkan dia menyuruh Scott untuk menghubungi nomor di kontak HP Christy. Tapi Scott menolak dan menyuruh Mike untuk berhenti ikut campur urusan polisi. Sepertinya Mike masih tetap ingin menjadi polisi, tapi dengan cara ilegal. Dia berpakaian rapi, mendatangi gereja mengikuti upacara pemakaman Christy, memperhatikan orang tua Christy yaitu Carl Neville dan Deborah Neville. Setelah selesai acara, Mike langsung pergi ke rumahnya Carl, bertemu dengannya, memperkenalkan diri sebagai Jack Winter, seorang detektif swasta, mengaku adiknya adalah teman dekat Christy, menawarkan diri untuk mengungkap pelaku pembunuh Christy. Deborah merasa tidak pernah memesan jasa detektif. Mike bilang dia datang ke sini ingin membantu Christy karena dia teman adiknya Mike. What was his first name? Kelly. Deborah pun menjelaskan kalau Christy adalah anak yang sering membawa masalah, tapi meskipun begitu dia anaknya dan ingin terbaik untuk anaknya agar bisa istirahat dengan tenang. Mike malamnya ke bar, perempuan di sini dicap oleh Leslie, cap yang sama seperti milik Christy. Nama Mike di bar cukup terkenal, dia kenal dekat dengan Randy pemilik bar ini. Mike gampang berbaur, ada seorang perempuan bernama Heidi senyum kepada Mike, membuat Mike ingin mendekatinya. Saat akan mendekat Scott dan Pete ternyata di sini, dia pun dipanggil dan diinterogasi. Mike beralasan dia sedang kencan dengan Heidi. Scott dan Pete tapi tak percaya karena mereka tahu Heidi adalah seorang pelacur. Demi kelancaran investigasi Scott dan Pete, Mike disuruh pulang. Singkat cerita, Mike membungkus Heidi. Selesai mantap-mantap. Heidi kepo sama foto Mike bersama Kelly dan ia pun menjelaskan kalau itu adalah saudara tirinya. Mike diadopsi oleh orang tua Kelly. Saat malam hari ketika sendirian menonton TV berita kriminal, dia teringat masa lalu. Setelah kejadian adu tembak, Mike diperiksa oleh petugas medis dan positif dia mabuk. Tapi masalah besar bukan berasal dari mabuknya Mike, melainkan dia menewaskan orang di dalam bagasi mobil yang diculik oleh pelaku. Mike menembak acak, tidak tepat sasaran mengakibatkan tewas orang tak bersalah. Saat di pagi harinya, Mike terbangun oleh panggilan telepon. Dia dipanggil menghadap Steve Yandel, kakeknya Christy, seorang pria tua kaya raya yang ingin membalas kematian cucunya. Mike akan dibayar oleh Steve $2.500 per minggu. Tanpa menawar lagi, Mike langsung setuju. Steve bercerita kalau Christy memang cucu yang nakal, seorang pecandu dan memiliki teman yang sefrekuensi. Terakhir Steve bertemu dengan Christy, dia melihat Christy pergi dengan pria jangkung kurus membawa mobil Impala. Pulang dari rumah Steve, Mike kembali ke rumah Teddy dan Kelly yang sedang merayakan ulang tahun anaknya. Kedatangan Mike ke sini ingin mengabarkan kalau dirinya sudah bekerja sebagai asisten yang bertugas mencari fakta. Teddy senang mendengarnya, memanggil Kelly dan membicarakan lagi kabar baik tentang Mike. Lalu Mike memberikan $500 kepada Kelly sebagai bentuk mengganti biaya selama ini Mike sering ditampung oleh Kelly. Pertemuan singkat siang ini, Mike pamit akan berkencan. Mike berkencan lagi dengan Heidi. Tujuan Mike dekat dengan Heidi bukan karena butuh semata. Mike mencari informasi tentang Christy darinya. Heidi bilang dia tidak mengetahui Christy. Orang-orang yang jualan apem malam suka gonta-ganti nama. Tapi Heidi akan membantu Mike kok. Karena hari sudah malam, Heidi diantarkan pulang oleh Mike. Saat Mike akan pergi, tak lama mobil polisi menghentikan Mike. Pull around the corner. Ternyata itu adalah Scott yang memberhentikannya. Heidi adalah incaran Scott selama ini. Namun di sini justru yang lebih dekat dengan Heidi malah Mike.
Mike bilang dia sedang investigasi sendiri dan sudah mendapatkan kepercayaan Heidi. Mike mengatakan Heidi adalah teman dekat Christy, meminta kepada Scott untuk percayakan kasus ini padanya. Scott memberikan satu kesempatan kepada Mike, tapi dengan catatan segala bentuk informasi Mike harus memberitahu pertama kali kepada Scott. Kita berpindah dulu sejenak dari kehidupan Mike. Di tempat lain kita sebut saja pria ini Johnny. Dia sedang bersama seorang perempuan muda cantik bernama Rose. Tiba-tiba di tengah obrolan mereka ada yang mengetuk pintu. Dan yang terjadi selanjutnya, You girls were just too f***ing greedy. besoknya, Mike ditelepon oleh Steve disuruh untuk menemuinya. Steve membaca berita kematian Johnny dan Rose. Steve bilang Rose adalah teman dekat Christy. Steve sangat yakin soal ini karena Rose pernah menghisap jempolnya Steve, sedangkan si Johnny Steve nggak kenal. Untungnya Mike tahu siapa Johnny. Mike kembali ke bar Randy, dia langsung membicarakan soal berita kematian Johnny dan Rose. Tapi Randy bilang nggak tahu. Ketika Mike memberikan print berita kematian Johnny dan Rose, barulah Randy merespon mengajak Mike ke belakang. Johnny adalah karyawan Randy bagian keamanan. Mike mengerti sekarang. Cap yang ada di tangan Christy adalah tanda kalau dia adalah pelacur di bar ini. Randy telah memperkerjakan pelacur, yaitu Christy, Rose, dan satu lagi teman Christy yang belum diketahui. Randy mendapatkan mereka semua dari seseorang yang tak ingin identitasnya diketahui banyak orang dan sulit buat dicari tahu keberadaannya. Dia bernama Mood. Mendapatkan nama yang dicari oleh Mike, dia pulang dan tiba-tiba Mike diserang oleh Mood. Mood ini adalah orang yang pernah bicara dengan Mike melalui teleponnya Christy. Dan ternyata Heidi adalah mata-matanya Mood. Mike pernah bercerita tentang Christy kepada Heidi. Mood mengira Mike adalah pembunuh Christy dan Rose. Setelah Mood memeriksa rumahnya dan memperhatikan Mike, sepertinya Mike bukanlah pembunuh Christy dan Rose. Mood sedang mencari PSK-nya ketiga, yaitu teman Rose dan Christy, yang saat ini keberadaannya tidak diketahui. Mood juga ingin balas dendam kepada pembunuh Rose dan Christy. Kabar terakhir teman Christy dan Rose ini didengar oleh Mood setelah Rose diketahui tewas. Dia ketakutan dan sekarang bersembunyi entah kemana. Mood tak ingin mencarinya. Bukan gayanya dia bertemu dengan orang asing. Jadinya Mood menyuruh Mike untuk mencarinya. Keesokan harinya, Mike datang ke rumah Nyonya Robin. Dia adalah neneknya Evie, teman Christy dan Rose, PSK-nya Mood. Mike meminta kepada Robin untuk memeriksa kamarnya Evie. Evie tinggal di sini, cuma kata Robin semalam dia pergi belum kembali lagi. Biasanya Evie pergi dan pasti pulang. Cuma sudah 2 malam Evie nggak ada. Mike izin untuk menggeledah, Robin mengizinkannya karena baru saja polisi datang 2 orang menggeledah kamarnya Evie. Mike nggak menaruh curiga, mungkin Pete dan Scott kesini. Saat Mike menggeledah, dia mengambil lintingan daun kering milik Evie, lalu dia menemukan sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun dari seseorang yang disebut Bear atau beruang. Setelah pulang dari rumah Robin, Mike bertemu dengan Scott memberitahu dia soal Mood. Mike lalu menceritakan Evie yang sekarang dinyatakan hilang. Scott nggak ngerti siapa Evie dan kenapa bisa hilang. Mike juga bingung, jadi dia bertanya, apakah kau tadi ke rumah Robin? Scott menjawab tidak, dia saja baru tahu Robin dan Evie itu dari Mike. Tak pakai waktu lama lagi, Mike memberikan alamat rumah Robin dan pergi. Saat di perjalanan, Mike diikuti oleh mobil lain, 2 orang berpenampilan rapi di dalamnya. Mike yang sadar, dia langsung tancap gas ketika lampu merah. Amateur hour. Mike sampai di rumahnya, baru saja masuk, tiba-tiba orang yang mengikuti Mike tadi muncul. Kita sebut saja mereka Tony dan Jeremy. Jeremy yang pakai kacamata dan besar badannya, Tony yang kecil tidak pakai kacamata. Mereka menggedor pintu mengaku sebagai utusan dari RW setempat mau ngecek lingkungan. Tapi Mike nggak percaya, dia ngambil duit terus pergi. Tony dan Jeremy pun memaksa masuk mendobrak pintu. Mereka kalah cepat.
Mike sudah pergi menggunakan sepeda. Mike menuju rumah Teddy. Kelly yang sedang di luar mengantar anak-anak, jadi Mike langsung saja memberikan uang miliknya membeli kembali pistol yang pernah dijual kepada Teddy. Alasannya, Mike kembali bekerja di kepolisian. Sementara itu, Jeremy menelpon bosnya, menceritakan misinya yang cukup sulit. Jeremy meminta bayaran lebih. Bosnya bilang atur saja, yang penting selesai dan keluarganya nggak tahu. Nah, dari sini kita tahu siapa Tony dan Jeremy. Mereka adalah pembunuh bayaran. Mike berada di bar, dia langsung bicara dengan Randy. Mike langsung bilang kalau Randy menyuruh Johnny untuk menjaga Rose. Pasti ada sesuatu di balik kematian Christy dan Rose. Mike langsung to the point, bertanya kemana Evie. Dia menunjukkan kartu ucapan yang tertulis di bawah beruang. Beruang merupakan julukan Randy. Mike bilang Evie tidak akan aman, Tony dan Jeremy akan terus mencarinya. Randy yang sudah tak punya pilihan lain, dia memanggil Leslie untuk menjaga barnya dulu. Randy dan Mike akan pergi ke rumah Fred, juru masak di bar. Lalu Tony dan Jeremy mendatangi rumah Teddy. Seperti biasa dia mengaku sebagai perwakilan RW cabang Arizona untuk masalah lingkungan. Mereka bertanya kemana perginya Mike. Teddy sendiri nggak tahu kemana perginya Mike. Dia pergi menaiki taksi, setelah itu tidak ada lagi kabar. Mike dan Randy sampai, dia langsung menemui Evie yang bersembunyi di sini. Mike langsung menjelaskan orang yang mencari Evie tidak akan berhenti jika targetnya belum tercapai. Mike ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita berpindah dulu ke bar. Tony dan Jeremy datang. Mereka bilang kepada Leslie sedang mencari Mike. Leslie bilang dia tidak tahu kemana perginya Mike. Jeremy menunjukkan lencana polisi kepada Leslie, tapi Leslie mengetahui kalau lencana itu adalah palsu. Jeremy mencecar pertanyaan sampai dia menghentikan Fred untuk diam di tempat ketika akan mengantarkan pesanan. Leslie nggak ada rasa takut. Dia adu mulut dengan Jeremy sambil tangannya siap-siap mengambil shotgun. Kita nggak tahu apa yang terjadi di bar setelah itu, karena scene langsung berpindah ke Mike. Dia sedang menonton video ketika Christy, Rose, dan Evie sedang melayani nafsu para pengusaha kaya raya. Video ini dijadikan oleh Randy dan ketiga gadisnya untuk memeras para pengusaha itu. Sekarang kita tahu alasan Jeremy dan Tony membunuh Christy dan Rose karena disuruh oleh para pengusaha tersebut. Mike langsung memerintahkan Evie dan Randy agar cepat mengemasi barang untuk pergi meminta perlindungan polisi. Namun Randy menolak, malah menawarkan $140.000 agar urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan polisi. Mike pun kesal, dia harus menggunakan cara kekerasan agar Randy mau nurut perintah Mike. Kelly bersama anak-anaknya pulang. Saat membuka pintu, ada bercak darah pada kusen pintu. Sementara itu, keadaan bar ternyata kacau. Ada 3 mayat ditemukan. Leslie, security, dan 1 pengunjung. Lalu petugas mendapatkan informasi dari seksi mata. Dia bilang ada 3 orang pergi menggunakan sedan berwarna abu. Di sisi lain, Mike sedang dalam perjalanan pergi menuju kantor polisi. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Tony dan Jeremy melintas. Tony dan Jeremy tahu keberadaan Randy dari Fred. Mereka membawa Fred sebagai penunjuk jalan. Kini target sudah terlihat, kejar-kejaran pun terjadi, juga adu tembak Mike dengan Tony. You okay? No, I'm not okay. Mike dan Evie berhasil selamat namun tidak dengan Randy. Mike menelpon Teddy namun yang menerima panggilan adalah Jeremy. Ternyata Teddy disekap oleh Jeremy. Teddy dijadikan sandera. Jeremy akan melepaskan Teddy jika Mike memberikan Evie padanya. Panggilan ditutup. Setelah itu Mike menelpon Kelly. Mike menyuruh Kelly bertemu di tempat biasa. Singkat cerita, Mike bertemu dengan Kelly sedang menunggu bersama anak-anaknya. Mike langsung memberitahu apa yang terjadi. Kelly langsung marah, menuduh Mike sebagai penyebab dari masalah ini. Mike tidak membela dirinya dan menerima apa yang dikatakan oleh Kelly. Mike menyuruh Kelly untuk pergi ke kantor polisi meminta perlindungan. Setelah itu
itu Mike tidak bisa lama-lama di sini, langsung pergi. Mike bersama Evie ke rumah Steve. Mike dan Evie menceritakan semuanya kepada Steve. Dan kini Steve tahu siapa pelaku dari pembunuh cucunya. Steve menyiapkan senapan miliknya, lalu Mike mendapatkan telepon dari Jeremy. Dia bilang datang ke stasiun kereta tua di luar jalur 226. Mike tahu lokasi itu dan dia menyuruh Evie menghubungi Scott dalam 3 jam ke depan. Pada sore hari, Mike bersama Steve menunggu kedatangan Mood. Steve bersama Mood menuju lokasi lebih dulu. Mereka mengambil posisi. Setelah itu, Mike pun datang. Tak lama, Jeremy juga datang. Mike berhadapan langsung dengan Jeremy. Mike minta untuk dikeluarkan dulu Teddy. Teddy dipakaikan topeng yang nyantol langsung dengan shotgun. Jadi Jeremy tinggal narik pelatuknya dan kepala Teddy pun bisa pecah. Namun anehnya nih, di sini Jeremy datang sendirian, nggak tahu Tony di mana. Steve menyadari kalau ini ada yang nggak beres. Jeremy kini meminta Mike untuk mengeluarkan Evie, dan ketika Mike ke mobil, dia mengeluarkan boneka perempuan. Steve siap-siap membidik, terjadilah adu tembak. Keadaan seperti dalam perang sungguhan. Tony muncul dari persembunyiannya. Teddy terkena tembakan. Mike dan Mood juga terkena. Hanya Steve yang masih aman. Dia berpindah tempat untuk mencari posisi. Setelah Steve berhasil menembak Tony, semua telah berakhir. Mike membawa Steve dan Teddy ke rumah sakit. Singkat cerita, Mike dihampiri oleh Scott dan Pete. Scott memberitahu Mike tidak mendapatkan hukuman. Pengadilan menilai Mike membela diri. Sementara 3 orang kaya yang menyewa pembunuh bayaran sekaligus yang memakai Rose Christie dan Evie telah ditangkap dan didakwa. Semua senang, semua selamat, dan happy ending. Film pun tamat. Gua Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.